Sebanyak 80 mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) siap mengabdikan diri melalui program kuliah kerja nyata KKN tematik di Kabupaten Pati. Mereka diterima langsung oleh penjabat PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro di ruang Penjawi pada hari ini. Para mahasiswa IPB ini akan disebar di 4 kecamatan di Pati. Diharapkan KKN tematik IPB ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Pati dalam berbagai bidang, seperti pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan agrowisata, pencegahan stunting. PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyampaikan harapan besarnya kepada para mahasiswa IPB. PJ Bupati berharap KKN tematik IPB ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pati. Selain itu, pihaknya juga berharap KKN ini dapat membantu mengangkat kembali citra positif Kabupaten Pati yang sempat tercoreng akibat peristiwa di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo. Seperti yang diketahui, Kabupaten Pati sempat menjadi sorotan negatif karena peristiwa di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo beberapa waktu lalu. Peristiwa tersebut memicu stigma negatif terhadap masyarakat Pati. Henggar Budi Anggoro percaya bahwa KKN tematik IPB ini dapat menjadi salah satu upaya untuk memulihkan citra positif Kabupaten Pati. Baginya, mahasiswa IPB adalah generasi muda yang cerdas dan kreatif. Ia meyakini mereka dapat memberikan kontribusi yang positif bagi Kabupaten Pati. Para mahasiswa IPB yang tergabung dalam KKN tematik ini akan melaksanakan program-program mereka selama 40 hari di desa-desa yang telah ditentukan. Mereka akan bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan mengembangkan potensi desa. Pemerintah Kabupaten Pati akan memberikan dukungan penuh kepada para mahasiswa IPB selama KKN tematik ini berlangsung. Diharapkan KKN tematik IPB ini dapat menjadi contoh bagi program KKN di masa depan dan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini bisa hadir bersama-sama di ruang Penjawi Setda Kabupaten Pati. Adik-adik sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, tentunya kami juga merasa terhormat, kami juga merasa bahagia panjenengan semua bisa bertemu dengan kita semua di Setda Kabupaten Pati. Yang selanjutnya panjenengan semua nanti akan terdistribusi ke 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati yang tadi saya sebutkan, di antaranya Kecamatan Margoyoso, Jakenan, Juwana, dan yang satu Kecamatan Rayu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adik-adikku semua yang berbahagia, inilah suatu momen bahwa panjenengan juga nantinya harus mampu berkolaborasi, mampu bersinergi
dengan program-program pemerintah yang ada di desa yang nanti tempat panjenengan semua berada. Alhamdulillah dulu juga saya pernah ngalami seperti panjenengan. Saya pernah KKN waktu itu di Kabupaten Pemalang. Jadi tentunya waktu itu kita kurang lebih 3 bulan. Kalau ini berapa hari? Berapa? 45 hari, 1,5 bulan. Jadi 1,5 bulan adalah suatu waktu yang cukup bagi panjenengan semua untuk bisa meneruskan terkait dengan program kerja yang saat ini sudah tersusun di tempat panjenengan semua nanti berada di masing-masing desa, yang kalau tidak salah per desa itu nanti ada 10 mahasiswa, 8 mahasiswa. Ya mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan ini nanti betul-betul panjenengan dapat mengapresiasikan apa yang panjenengan miliki. Saya yakin panjenengan pasti bisa, dan saya yakin panjenengan pasti bisa melanjutkan program-program ataupun mungkin ikut membantu akselerasi program-program yang memang ada di tempat panjenengan nanti ber-KKN. Bapak Ibu semua yang saya hormati, adik-adikku semua, tentunya masa KKN ini adalah suatu masa pembuktian bagi panjenengan semua untuk mengakselerasikan terkait dengan yang panjenengan miliki. Saya yakin panjenengan pasti di antara 8 orang pasti punya kelebihan masing-masing. Inilah yang kita sangat berharap. Kita jangan melihat bahwa oh ini raiso ngene, jangan melihat itu. Tapi tolong kelebihan dari masing-masing mahasiswa ini kita kolaborasikan menjadi satu, kita sinergikan, dan ini nanti akan membuahkan suatu hasil yang tentunya sangat bermanfaat, baik itu bagi lingkungan di panjenengan nanti berada ataupun mungkin bagi desa di tempat panjenengan nanti ber-KKN. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah kaitannya dengan saat ini panjenengan juga di media sosial juga pasti tahu persis kemarin setelah adanya dampak yang di Sukolilo, ngecap Patinya itu seperti itu, padahal sebenarnya di Pati tidak seperti itu. Nanti panjenengan besok sendiri, saya juga yakin nanti panjenengan bisa juga membantu kita untuk saling share juga di medsos. Inilah kondisi Pati yang sebenarnya itu seperti ini. Jadi bukan yang seperti orang langsung memvonis, wah Pati Sukolilo gudangnya maling, gudangnya ini gudang indah. Jadi walaupun kita pun memang saat ini saya juga coba menutup diri dalam arti begini. Saya juga akhir-akhir ini setelah kejadian itu menonjol itu kan saya juga nggak posting-posting lagi, baik itu di Instagram saya ataupun mungkin di TikTok saya, karena saya juga nggak pakai admin, semua tak admin sendiri aja. Karena dari dulu memang saya senangnya dolanan itu media sosial, dari mulai Facebook, TikTok maupun di Instagram. Nah tentunya ini semua saya coba redam karena permasalahannya kan orang komentarnya itu macam-macam. Begitu sudah masuk di postingan saya itu, wes pokoknya asal komentar saja. Dan saya pun ya sudah tak diemin, nggak ada masalah kan. Nanti kan juga masyarakat akan tahu yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Pati itu seperti ini. Ya memang kemarin kalau kita melihat kronologisnya, ini kan ada orang walaupun itu mobilnya dia sendiri punya rental, kalau dia ngambil tanpa komunikasi, tanpa lapor juga ke aparat yang ada di situ, kemudian ada orang lihat mobilnya si A, itu taunya warga di sana kan mobilnya si A itu. Begitu keluar teriak maling, terus ternyata ada yang ngejar. Terjadilah kejadian yang kemarin itu. Nah ini kan bukan berarti kita mencari siapa yang salah, tidak, cuman kan permasalahannya adalah apa yang terjadi kemarin memang jauh di luar rentang dari kita. Walaupun kemarin juga kita sudah perintahkan camat untuk mengumpulkan seluruh kepala desa di wilayahnya untuk memberikan masukan jangan sampai kejadian seperti itu terulang lagi pada masa-masa yang akan datang. Adik-adikku sekalian yang saya hormati, Pak Profesor juga dan Bu Dokter yang pada pagi hari ini sudah bersama dengan kita. Tentunya apa yang kita miliki di Kabupaten Pati, nanti saya minta tolong Pak Kepala Beperidah untuk bisa menyampaikan pembekalannya, sehingga ini paling tidak memberikan bahan bagi adik-adik sekalian yang nanti akan ber-KKN di wilayah desa-desa yang ada di 4 kecamatan kita. Harapannya adalah
Tentunya dengan sedikit pemahaman nanti pembekalan yang dilakukan oleh Pak Kepala Bapeda nanti bisa memberikan suatu penajaman bagi adik-adik sekalian pada saat panjenengan semua nanti pasti menyusun suatu program kerja. Yakin itu saya pasti. Nah, program kerja ini juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sana. Itu yang pertama. Kedua, program kerja ini juga paling tidak menyesuaikan juga dengan situasi dan kondisi panjenengan semua. Jangan sampai panjenengan semua nanti membuat program kerja yang justru akhirnya nanti membebani panjenengan semua. Yang kedua adalah jangan sampai nanti membebani OPD-OPD yang ada di kabupaten. Karena tentunya di OPD-OPD kabupaten ini juga pasti banyak permasalahan-permasalahan, banyak juga hal-hal yang memang harus kita kencangkan ikat pinggangnya. Jadi artinya adalah manakala panjenengan menyusun suatu program kerja, tentunya panjenengan sudah tahu persis, oh nanti saya nyarinya dari sana. Itu yang pertama. Berikutnya adalah bagi kita, panjenengan semua nanti bisa berkolaborasi dengan baik dengan pihak aparat desa dan lingkungan yang ada di situ adalah suatu hal yang sudah sangat luar biasa. Yang tentunya inilah yang saya yakin panjenengan mampu melakukan itu. Karena tentunya Bapak Ibu sekalian, adik-adik Ibu semua, masa KKN ini adalah suatu masa pembuktian bagi panjenengan untuk bisa saling menyerap, bisa saling berkomunikasi satu sama lain, termasuk dengan warga. Karena tentunya nanti suatu ketika saya yakin panjenengan pasti nanti akan hidup di lingkungan masyarakat. Ada yang aslinya dari Pati tidak? Adik-adik? Gak ada ya? Gak ada. Yang dekat sini, yang dekat Pati, kabupaten kota sebelah gak ada juga. Padahal kalau tidak salah banyak juga ya mahasiswa IPB yang dari Pati, tapi kebetulan di angkatan ini mungkin dia larinya malah justru di luar Jawa, Pak. Karena kan kalau tidak salah tadi tersebar di beberapa provinsi, bahkan ada yang di luar negeri. Tentunya Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua, semoga panjenengan semua nanti dapat bersinergi dengan baik dengan pihak aparat pemerintah yang ada di lingkungan sana, termasuk dengan kecamatan. Ini Pak Camat juga hadir, ini Pak Camat Jagenang, kemudian yang lain diwakili ya, diwakili semua. Jadi mudah-mudahan nanti panjenengan bisa langsung berkolaborasi dengan 4 kecamatan ini. Kalau tidak salah jumlah mahasiswa ada 80 terbagi menjadi 4 kecamatan yang mudah-mudahan nanti bisa bersinergi satu dengan yang lain, termasuk di masing-masing kecamatan. Nanti kan pasti dibentuk juga kayak koordinator kecamatan, Pak Korcam, ada kordesnya mungkin ya. Nah tentunya adik-adikku sekalian, hati-hati juga. Ini adalah masa-masa untuk menuju ke pemilihan bupati, pemilihan gubernur. Jangan sampai nanti panjenengan membuat program-program yang nyinggung ke arah itu. Jangan ya. Itu pesan saya jangan. Jadi kita posisikan saja manakala masyarakat juga nanti suatu ketika minta statement, minta apa, panjenengan hindari saja yang kaitannya dengan statement-statement yang ngarahnya ke berbau politik. Kita jangan masuk ke ranah itu, karena di satu sisi panjenengan sendiri juga tidak mungkin akan menggunakan hak pilihnya di sini karena bukan orang warga sini. Dan tentunya inilah yang harus kita jaga betul kaitannya dengan situasi dan kondisi ke arah perpolitikan. Panjenengan tinggalkan saja, jangan berstatement, jangan berkomentar ke arah itu, karena nanti kita juga kekhawatirannya nanti malah timbul ada konflik di masing-masing desa. Bapak Ibu, adik-adikku sekalian yang berbahagia, saya kira mateng yang dapat kami sampaikan. Nanti saya sekali lagi minta tolong Pak Kepala Bapeda untuk menyampaikan pembekalannya, karena saya juga mohon izin setelah ini saya juga mohon pamit karena harus ada acara lagi di Polres. Karena tadi kan pikirannya jam 8, ternyata adik-adik ini tadi kena macet. Di mana macetnya? Semarang. Macetnya di Semarang atau di mana? Apa di Kudus? Apa orang ngerti gue nih? Kayaknya nggak ngerti deh, bukan orang sini ya. Baik, biasa macet itu dari mulai Semarang terus Kudus, itu di 2 tempat. Ya, mudah-mudahan alhamdulillah panjenengan sudah sampai di sini semua. Sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Pati,
selamat datang, sugeng rawuh. Saya terima adik-adik sekalian untuk ber-KKN di Kabupaten Pati, dan saya yakin banyak program yang nanti dapat panjenengan selesaikan, banyak program yang dapat panjenengan komunikasikan dengan warga kami, baik itu di tingkat desa maupun tingkat kecamatan, karena saya yakin nanti pasti awal komunikasi pasti dengan Pak Camat, nanti kira-kira apa yang akan diturunkan. Karena yang paling efektif adalah yang saat ini adalah kita sama-sama coba mengejar kaitannya dengan penurunan angka stunting. Penurunan angka stunting ini saat ini di Pati ini dari survei yang ada ini kita ada 18,5%. Sebenarnya tahun lalu itu kita 23%, jadi kita turun 4,5%. Ya memang alhamdulillah ada penurunan itu, dan langkah-langkah yang kita lakukan. Kalau dulu ketuanya itu Pak Muhtar, sekarang ketuanya Pak Sekda, juga gimana ya Pak Muhtar, nakalan Pak Muhtar itu. Jadi paham bener lah beliau yang. Jadi kondisinya kalau hasil pengukuran sebenarnya kita cuman ketemunya sekitar 5,7 lah. Cuman kalau yang hasil itu kan hasilnya dari survei. Ada dua hal yang berbeda. Survei ini kalau yang sebelumnya yang ketemu 23% itu diambil pada 67 titik. Sedangkan di kita ada 401 desa dan 5 kelurahan. Di Pati ini jumlahnya ada 406. Nah, dengan kondisi ini masing-masing sampling itu diambil di satu titik itu 10 sampling. Ketemulah angka 23% ya Pak. Waktu saya awal masuk ke sini di akhir 2023, akhir 2022. Karena saya sejak Agustus 2022 masuk ke Kabupaten Pati. Saya kira ngoten adik-adikku sekalian, selamat bekerja. Dari Pati, Jawa Tengah, Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.